Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik dengan nomor induk mahasiswa 4304020027 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Uh, saya akan menjelaskan pengertian sikap dan komponen sikap. Yang pertama, pengertian sikap. Menurut Widyatun, sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Jadi menurut Widyatun, sikap adalah hal yang dapat dipelajari dari pengalaman seseorang dan dapat memberikan pengaruh atau respon terhadap individu lainnya. Yang kedua, menurut Nota Atmojo, sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Jadi menurut Nota Atmojo ini, sikap seseorang ini tidak dapat ditentukan atau didiagnosa secara langsung. Untuk dapat mengetahui sikap seseorang, maka kita harus berteman, bergaul, memperdalam hubungan dengan seseorang itu agar dia dapat menunjukkan sikap aslinya kepada kita. Dan ciri khas dari sikap yang pertama, mempunyai objek tertentu dan mengandung penilaian. Yang kedua ada komponen sikap. Ada 3 komponen sikap. Yang pertama adalah keyakinan atau kepercayaan, merupakan representasi dari evaluative beliefs yang meliputi ciri-ciri tidak menyenangkan atau menyenangkan, menguntungkan atau tidak menguntungkan, baik atau buruk, dan tentang cara kita merespon hal yang sesuai atau tidak sesuai. Jadi keyakinan ini adalah dimana apakah menurut kita orang ini misalnya menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka kita akan merespon hal atau bersikap hal yang sedemikian rupa sesuai dengan yang tadi, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jika tidak menyenangkan, maka kita akan seperti ini, dan jika menyenangkan maka kita akan seperti ini gitu. Yang kedua ada kehidupan emosional. Ini berkaitan dengan emosi atau perasaan manusia dalam bersikap. Misalnya jika perasaan kita kepada seseorang itu suka, maka sikap kita akan baik dengannya, ingin bergaul terus dengannya, ingin bersamanya, dan seperti itu. Jika kita tidak menyukainya, menganggapnya hanya sebagai teman, maka kita akan bergaul dengan sewajarnya sebagai teman. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk bertindak. Kecenderungan untuk bertindak ini meliputi hal negatif dan positif. Yang pertama positif, jika hal yang positif ini akan membuat seseorang untuk membantu objek, sedangkan yang negatif akan membuat seseorang untuk menghancurkan, menghancurkan, bahkan sampai merugikan objek. Contohnya ketika kita menyukai seseorang, maka kita akan berusaha bergaul dengannya, berbagi dengannya, sehingga dapat membuat hubungan yang dalam dengannya. Sedangkan jika kita tidak menyukai seseorang, bahkan seseorang tersebut sempat melukai kita, maka kita akan menghindari orang tersebut dan berusaha menghancurkannya, bahkan sampai merugikan orang tersebut. Ketiga komponen tersebut bersama-sama membentuk sikap total. Dalam pembentukan sikap yang utuh ini, yang total, pengetahuan, pikiran, emosi, keyakinan, semuanya berperanan penting dalam membentuk sikap seseorang.
Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Puspitasari, NIM 430402000017. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga dan keempat, yaitu ada tingkatan sikap dan juga pengukuran sikap. Langsung saja kita mulai materi tingkatan sikap. Tingkatan sikap menurut Noto Atmojo yaitu yang pertama, menerima, diartikan bahwa orang atau subjek mau mempertahankan stimulus yang diberikan oleh objek. Yang kedua, merespon, memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Yang ketiga, menghargai, mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah yang ada. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Maksudnya adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala risiko yang akan timbul. Pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran sikap. Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat dari responden, sedang secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden. Jawaban biasanya masih dalam rentang antara setuju ataupun tidak setuju. Likert dalam mengonstruksikan suatu skala bekerja sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan sejumlah besar item atau statement atau ucapan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, statement tersebut dinilai oleh responden dengan memberikan penilaian serta dapat memilih kategori tidak ada pendapat sehingga skala berjalan sebagai berikut. Ini contohnya. Maaf. Ini contohnya. Kaum wanita sebaiknya tidak memainkan peranan dalam politik. Pendapat-pendapat ini berdasarkan individu ya. Maksudnya pendapat individu setuju atau tidak setuju ataupun sangat setuju atau tidak ada pendapat. Itu tergantung pribadi masing-masing orang berpendapatnya seperti apa. Yang kedua, disiplin yang ketat adalah kunci bagi kemajuan negara. Ini juga tergantung pendapat dari setiap individu. Kan ya pendapat orang-orang kan pasti berbeda ya, cara pandang dan cara pikirnya itu pasti berbeda. Baik, selanjutnya skor dari setiap responden kemudian ditentukan berdasarkan jumlah dari skor bagi setiap item. Kemudian ditentukan apa yang dinamakan daya diskriminatif dari setiap item. Akhirnya disusun daftar pertanyaan yang semata-mata terdiri atas item-item discriminating power yang tinggi. Kelemahan skala Likert adalah hanya terdiri atas satu angka, yaitu jumlah skor berupa respons terhadap tiap-tiap item yang disediakan. Ini menyatakan bahwa responden dengan skor yang sama belum tentu memiliki sikap yang sama karena angka mewakili pola jawaban yang berbeda-beda dan menghasilkan skor yang sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggita Ayu akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya.
Materi E, faktor yang mempengaruhi sikap. Pertama, adanya akumulasi pengalaman dari tanggapan-tanggapan tipe yang sama. Maksudnya adalah seseorang berinteraksi dengan berbagai pihak yang mempunyai sikap yang sama terhadap suatu hal. Suatu hal di sini bisa dicontohkan dengan mudik lebaran di tengah pandemi. Yang kedua, adanya pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda. Misalnya, seseorang dapat menentukan sikap pro atau anti terhadap sindrom atau gejala tertentu. Gejala atau sindrom di sini bisa dicontohkan dengan vaksin yang masuk di Indonesia. Jadi, sikap antara individu yang satu dengan individu yang lain mengenai vaksin bisa berbeda. Atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dapat berbeda mengenai tanggapan vaksin yang masuk di Indonesia. Ketiga, ada pengalaman yang pernah dialami. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika mahasiswa semester 2 yang memperbaiki cara belajarnya sehingga dia mendapatkan IPK yang lebih tinggi dari semester sebelumnya. Oke, yang keempat, hasil peniruan terhadap sikap pihak lain secara sadar atau tidak sadar. Efektivitas pengendalian sangat bergantung pada kesiapan seseorang dan penyelesaiannya dengan keadaan mental yang bersangkutan. Yang kelima, faktor kebudayaan. Menurut Aswar 95, kebudayaan tempat kita tinggal dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan sikap. Misalnya, sikap pada orang kota dan orang desa terhadap kebebasan pergaulan. Yang keenam, ada faktor emosional. Maksudnya adalah suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi yang sifatnya sementara. Contoh bentuk sikap yang didasari emosi adalah prasangka, emosi, motivasi, status sosial, lingkungan keluarga, dan pendidikan. Ketujuh, media massa. Menurut Aswar, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh dalam pembentukan kepercayaan seseorang. Menurut Rahayu Ningsih, bahwa pesan sugestif yang dibawa oleh media apabila cukup kuat dapat memberikan dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah sikap tertentu. TV khususnya dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sikap. Namun, pengaruh dari luar diri manusia karena interaksi di luar kelompoknya belum cukup untuk menyebabkan berubahnya sikap atau terbentuknya sikap baru. Faktor lain yang turut memegang peranan adalah faktor intern dalam diri manusia itu, yaitu selektivitasnya, daya pilihannya, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah berbagai pengaruh yang datang dari luar dirinya. Jadi, dalam pembentukan dan perubahan sikap itu terdapat pada faktor intern dan faktor ekstern. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.